Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel seri media pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya selalu berdoa semoga saudara-saudaraku sekalian senantiasa tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan ini Allah sudah mencukupi semua kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan segala sesuatu. Khusus kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalkan Allah sudah menciptakan berbagai makhluk berupa hewan yang dapat kita konsumsi. Akan tetapi tidak semua hewan yang ada di dunia ini boleh kita konsumsi. Ada sebagian dari hewan-hewan itu yang haram dimakan, dan ada sebagian yang boleh atau halal dimakan. Dan hewan-hewan yang halal dimakan pun itu ada prosesnya untuk menjadi halal dikonsumsi. Jadi walaupun sebuah binatang yang halal dimakan, tetapi matinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka hewan yang halal itu pun menjadi haram. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya agar binatang yang halal dimakan itu menjadi halal juga dikonsumsi. Proses yang harus dilalui untuk itu yang disebut dengan penyembelihan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mulai pembahasan tentang tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya akan kita contohkan ilustrasi dalam situasi dan kondisi apa hewan yang halal dimakan itu menjadi haram dimakan. Yang pertama, hewan yang langsung hewan tersebut halal dimakan, tetapi karena matinya terjatuh, maka binatang tersebut menjadi haram dimakan. Yang kedua, hewan yang terlempar kemudian mati. Ini juga tidak boleh kita konsumsi, karena statusnya sudah selayaknya bangkai dan haram. Yang ketiga adalah hewan yang tertabrak kendaraan. Misalnya ada kendaraan yang lewat, kemudian berbarengan dengan itu ada hewan yang menyeberang, ditabrak kemudian mati, maka binatang itu haram. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyembelihan hewan ini, kita akan bahas terlebih dahulu apa pengertian dari penyembelihan hewan ini. Pengertian penyembelihan hewan menurut bahasa adalah menyembelih itu artinya baik dan suci. Maksudnya, hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syara menjadikan hewan yang disembelih tersebut menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi utama di lehernya dengan alat tertentu selain tulang, gigi, dan kuku agar halal. Ini adalah konsep dasar pengertian dari penyembelihan hewan tersebut. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, dalam proses penyembelihan tersebut, penyembelihan baru akan terlaksana dengan baik apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Apa saja rukun dan syarat penyembelihan hewan ini? Rukun yang pertama adalah
penyembelih, orang yang melakukan penyembelihan. Ini pun juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dari seorang penyembelih adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh dan berakal. Artinya dia paham dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Tidak bisa misalkan kita tanpa sengaja melemparkan pisau ke halaman misalkan, lalu mengenai seekor ayam, kemudian ayam tersebut mati, maka ayam tersebut tidak dianggap sengaja disembelih, dan ini sudah batal. Hasilnya ayam yang mati tanpa disengaja disembelih tersebut hukumnya diharam. Yang keempat, syarat penyembelih adalah bisa melihat, tidak ada gangguan penglihatan, sehingga dia mau menyembelih, memotong bagian-bagian yang seharusnya memang tempat untuk dipotong di bagian hewan tersebut betul-betul pada tempat yang utama, betul-betul tempat yang memang tempat yang digunakan untuk menyembelih. Yang kedua, rukun dari penyembelihan hewan itu adalah hewan yang disembelih. Penyembelihan akan terlaksana apabila ada hewannya yang akan disembelih. Adapun syarat-syarat hewan yang akan disembelih antara lain hewan tersebut masih hidup. Jadi walaupun binatang tersebut halal dimakan, tetapi dalam keadaan mati, maka ini tidak boleh disembelih lagi, sebab hukumnya adalah haram. Dia statusnya adalah haram. Yang kedua, binatang tersebut pasti harus halal dimakan. Berikutnya, rukun yang ketiga adalah alat yang digunakan menyembelih. Ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, alat atau benda yang digunakan untuk menyembelih tersebut tajam dan dapat melukai. Ini untuk mengurangi kadar sakit dari hewan yang disembelih dan tidak menyiksa. Yang kedua, syarat dari alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat tersebut terbuat dari batu, bambu, bisa besi, atau benda logam lainnya. Yang penting sesuai dengan syarat yang pertama, tajam dan dapat melukai. Yang ketiga syaratnya, alat-alat tersebut tidak terbuat dari unsur kuku, gigi, dan tulang. Ini tidak boleh digunakan untuk melakukan penyembelihan. Nah, mengapa tiga alat ini, tiga bahan ini, kuku, gigi, dan tulang tidak diperbolehkan? Salah satu alasannya adalah karena kuku, gigi, dan tulang ini adalah hal yang biasa digunakan oleh binatang buas dalam membunuh mangsanya. Dan kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan menyerupai sebagaimana binatang buas ketika akan membunuh binatang atau mangsanya. Seperti contohnya harimau, dia membunuh mangsanya menggunakan cakar kuku dan taring. Berulang, dia memangsa buruannya menggunakan cengkeraman kuku dan paruh. Sementara banteng, dia akan membunuh mangsanya menggunakan taring. Ini salah satu alasan kenapa kuku, gigi, dan tulang tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat untuk. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam menyembelih ada sebuah situasi yang normal dan tidak normal. Maksudnya adalah dalam keadaan normal binatang itu dapat disembelih di bagian yang seharusnya, yang cepat mematikan, yaitu di bagian leher. Nah, bagaimana ketika dalam kondisi yang tidak normal? Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Hewan yang dalam situasi normal, maka dia disembelih pada bagian lehernya. Sedangkan hewan yang kondisinya sulit, seperti contohnya ada kambing yang terjepit di bebatuan, misalkan, atau dalam kondisi yang sulit dirobohkan dan sulit dilukai pada bagian lehernya, maka dapat dilukai pada bagian mana saja, asalkan dapat terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga dia cepat. Ini situasi menyembelih dalam situasi normal dan tidak normal.
Dalam penyembelihan ini ada beberapa adab atau sunnah yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Beberapa sunnah penyembelihan hewan ini, yang pertama adalah berbuat ihsan, berbuat baik terhadap hewan, misalkan mencukupi makannya, minumnya, merobohkan dengan cara yang baik, tidak kasar sehingga dia tidak tersakiti dan sebagainya. Yang kedua, mengasah pisau atau alat yang akan digunakan setajam mungkin dan tidak diperlihatkan ke hewan yang akan disembelih. Sunnah yang ketiga adalah membaringkan hewan di sisi sebelah kiri dan menghadapkan ke arah kiblat. Yang keempat adalah mengucapkan tasmiyah, basmalah, dan takbir. Lalu yang kelima, tidak menguliti atau memotong bagian hewan yang disembelih tersebut sebelum hewan tersebut betul-betul. Yang berikutnya adalah hal-hal yang makruh dilakukan dalam penyembelihan. Apa saja hal-hal yang seharusnya dihindari? Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam atau tumpul, sebab ini akan menyakiti dan menyiksa hewan yang akan disembelih. Yang kedua, makruh menyembelih sampai putus seluruh batang leher. Jadi hanya cukup memutuskan saluran napas, saluran makan, dan urat nadi utama yang ada. Tidak usah sampai diputus ke seluruh lehernya. Yang makruh juga adalah menguliti dan memotong bagian tubuh ketika dia masih belum mati benar, belum benar-benar mati, masih bergerak-gerak, maka kita biarkan saja dulu sampai dia tenang, betul-betul mati, baru kita kuliti atau memotong bagian tubuh. Demikian bahasan singkat tentang penyembelihan hewan. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video tutorial cara menyembelih hewan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumin alqah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang penyembelihan hewan kurban, cara menjatuhkan sapi, kemudian cara penyembelihannya dengan berbagai macam metode. Nanti ada beberapa metode, kita akan sampaikan satu demi satu insya Allah. Cara menjatuhkan sapi menggunakan metode segitiga atau satu orang, yaitu berpusat pada 3 titik yang digunakan untuk mengikat sapi agar mudah terjatuh. Metode ini sangat cocok digunakan karena hanya membutuhkan sedikit orang. Berikut ilustrasinya. Tahap pertama, ikat kepala sapi ke titik 1 dengan tali yang kuat. Tahap kedua, ikat kaki kanan bagian belakang sapi ke titik 2. Tahap ketiga, ikat badan sapi dengan tali, tarik dengan kuat ke arah titik 3. Lalu setelah sapi terjatuh, ikatkan ke titik 3. Tahap terakhir, semua kaki sapi diikat menjadi satu simpul. Langkah kedua setelah kita berhasil menjatuhkan sapi dengan metode yang tadi kita perlihatkan, kemudian kita ikat kaki-kakinya menjadi satu, kepalanya juga kita ikat, kemudian otot leher, kita akan melakukan peregangan otot leher dengan metode letter I. Dan pisau yang digunakan harus pisau yang tajam, contohnya adalah pisau herder buatan Jerman. Kita akan menyembelih menggunakan pisau herder buatan Jerman setelah kita melakukan peregangan otot leher pada hewan kurban. Ini otot leher harus menegang dengan sempurna. Kemudian setelah leher ini kita arahkan kepala ke arah atas, kita pegang moncongnya seperti ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mulai
melakukan penyembelihan. Demikian tutorial penyembelihan. Semoga ini menambah wawasan bagaimana tata cara penyembelihan yang Islam yang sesuai dengan syariat agama Islam. Demikian materi pembelajaran kali ini. Selamat berjumpa di materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.